Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya Umi Kalsum SPD dari UPT SDIT Ko nomor 100 Kepulauan Selayar sebagai observer. Saya Bintiwati SPD dari UPT SDN Benteng Selatan nomor 19 sebagai coach. Saya Nur Hikmasari dari UPT SDI Kawau nomor 127 Kepulauan Selayar sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Oh ya, Ibu nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya, betul sekali, Bu. Ya, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Ya, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Bu. Ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya, Bu, saya harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Binti ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, kompetisi yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu, Bu, yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Terus yang kedua tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Terus yang ketiga yaitu mendengarkan dengan aktif. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, Bu? Nah, dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu? Nah, di antara ketiga kegiatan itu mana yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan atau Ibu akan lakukan saat observasi? Iya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Ya, indikator ketercapaian yang saya akan lakukan dari atau dapatkan dari coaching yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Terus coaching juga dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah begitu. Baik, Bu. Nah, indikator ketercapaian pada saat coaching itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, Bu ya. Nah, baik, Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Iya, Bu. Nah, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol kembali ya, Bu. Oh, iya, Bu. Nah, silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya. Bagaimana kabarnya nih, Bu Hikmah? Alhamdulillah, Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, Ibu Hikmah, apa ada yang Ibu Hikmah ingin ceritakan? Oh iya, Bu, begini. Ini berkaitan dengan siswa saya di sekolah. Saya perhatikan siswa saya itu merasa bosan saat belajar mata pelajaran IPA, Bu. Iya, apa nih yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita ini? Saya meminta semacam ide atau saran
Ya, memangnya Bu, situasinya di kelas Ibu sekarang ini seperti apa? Sepertinya yang saya katakan tadi itu Bu, bahwa di kelas saya itu seperti siswa saya itu merasa bosan dengan belajar IPA, karena pada saat belajar kadang siswa saya itu ada yang bermain dan ada yang bercerita dengan teman-temannya. Oh begitu ya, jadi yang saya garis bawahi ya di sini Ibu Hikmah, yaitu siswa Ibu Hikmah di kelas itu merasa bosan di dalam mengikuti pembelajarannya. Sekarang apa yang mempengaruhi hal itu Bu Hikmah? Yang mempengaruhi hal itu menurut saya mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton ya Bu, dan lebih banyak berceramah. Kemudian tujuan pembelajaran saya ini belum maksimal sehingga ketercapaiannya itu anak-anak merasa bosan saat belajar, begitu Bu. Memangnya situasi yang seperti apa yang Ibu Hikmah inginkan? Yang saya inginkan Bu, siswa saya itu bisa belajar dengan perasaan senang sehingga mereka tidak bosan mengikuti pembelajaran. Ya, oh begitu ya. Terus upaya apa yang akan Ibu Hikmah lakukan agar bisa terwujud Bu? Ya, upaya yang saya lakukan ya Bu, yang pertama yaitu menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Kemudian yang kedua, melakukan ice breaking sehingga mereka bisa antusias dan lebih bersemangat menerima pembelajaran di kelas. Apa masih ada ide yang lain lagi Bu? Oh iya Bu, saya juga ingin mengintegrasikan beberapa permainan seperti games yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Apa Ibu yakin? Yakin Bu? Seberapa yakin Bu? 85%. Ya, oh begitu ya. Bagaimana nih Ibu Hikmah memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik? Saat saya akan konsisten menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi praktik baik, serta lebih konsisten melakukan pengembangan diri agar dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat belajar siswa. Wah, bagus sekali Bu. Selain Ibu sendiri, siapa saja yang bisa diajak kerjasama nih? Ya, saya akan bekerja sama dengan rekan guru, kemudian orang tua siswa, serta saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Ah, bagus Bu. Ya, dari percakapan kita ini ya Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya, saya menyimpulkan bahwa upaya yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan di kelas agar siswa tidak merasa bosan belajar. Yang pertama, saya akan menggunakan metode atau media pembelajaran yang lebih variatif. Kemudian yang kedua, saya akan mengintegrasikan beberapa permainan seperti games yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan ice breaking sehingga siswa saya bisa lebih antusias dan bersemangat dalam menerima pembelajaran di kelas. Ya, terus bagaimana nih saya bisa tahu keberhasilan atas upaya-upaya yang Ibu lakukan ini? Ya, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu setelah melakukan upaya-upaya tadi. Ya, oke Bu. Nah, bagaimana nih perasaannya Bu Hikmah setelah kita melakukan proses coaching ini? Ya, alhamdulillah senang sekali Bu, bersyukur bisa bercerita dengan Ibu sehingga saya bisa menemukan ide dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, baik Bu. Saya tunggu kabarnya ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hikmah. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ibu Binti setelah melakukan observasi tadi Bu? Alhamdulillah Bu Umi, tadi saya dengan Bu Hikmah sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa dan saya sangat senang sekali. Wah, mantap Bu Binti. Memang luar biasa sekali tadi saya lihat Bu. Kalau boleh saya tanya, dari coaching yang dilaksanakan Ibu Binti dengan Ibu Hikmah tadi, indikator ketercapaian apa yang didapatkan?
Oh iya Bu, tadi dari pelaksanaan coaching dengan Ibu Hikmah, di mana indikator tercapaian dengan menggunakan alur tirta, yang mulai dari tujuan, saya juga memancing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tujuannya juga tersampaikan sudah terlihat tadi. Terus diidentifikasi masalah dari permasalahan Ibu Hikmah yang disampaikan juga sudah tampak terlihat. Kemudian dari rencana aksi yang akan dilakukan Bu Hikmah juga saya tadi sudah ada tampak terlihat tadi. Kemudian Bu Hikmah sudah menemukan solusi dan sudah melakukan aksi dalam pelaksanaan coaching. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan dan menemukan ide-ide dari permasalahannya. Begitu ya Bu. Wah, luar biasa Bu. Oke Bu, saya izin menyampaikan hasil dari observasi tadi saya ya Bu. Tadi ya Bu, waktu Bu Binti dan Bu Hikmah melaksanakan coaching, sengaja saya mencatat beberapa poin. Tapi memang betul ya Bu Binti, tadi sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan sampai aksi nyata, tanggung jawab, semua sudah saya catat Bu. Nah, Bu Binti menyampaikan semuanya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang juga sungguh luar biasa. Sehingga tadi saya catat juga sampai ide-ide Bu Hikmah keluar dan hadir tatap muka pun juga Bu. Iya betul Bumi. Makasih ya Bumi atas penyampaiannya. Oh iya Bu Binti, untuk kedepannya apa kompetensi yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Binti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya itu saya akan memperdalam tentang alur tirta, bagaimana tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam pelaksanaan coaching yang akan memunculkan ide baru lagi Bu. Terus menemukan masalah sehingga solusinya tampak. Nah, saya juga akan hadir penuh dan saya akan menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya akan memperdalam lagi. Yang terpenting saya harus sering melakukan latihan sehingga bisa menguasai alur tirta, bisa menahan diri nih Bu untuk memberikan solusi atau saran, dan saya akan lebih fokus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Masya Allah, luar biasa sekali niatnya Ibu Binti karena ingin memperdalam alur tirta. Kemudian poin yang tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sebagainya itu hal yang memang harus dilaksanakan dalam proses coaching ya Bu. Wah, luar biasa, saya ajukan jempol untuk Ibu Binti. Saya ucapkan selamat dan tetap semangat ya Bu Binti. Ya, terima kasih Bu Umi. Sama-sama Bu Binti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.